Daftar raja-raja yang ditaklukkan. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel. Orang Israel menduduki negeri mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari Wadi Arnon sampai Gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan di bagian timur. Sihon, raja orang Amori, tinggal di Hesbon. Ia memerintah mulai dari Arur di tepi Wadi Arnon, tepatnya di pertengahan wadi itu, meliputi setengah Gilead sampai sungai Yabok, perbatasan daerah orang Amon, dan juga atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, Laut Asin itu, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng Pisga dan sekitarnya. Selanjutnya, Og, Raja Basan, orang Refaim yang masih tersisa. Raja ini tinggal di Astarot dan Edrei. Ia memerintah atas Gunung Hermon, atas Salka, dan seluruh Basan, sampai wilayah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas tengah Gilead, sampai daerah Sihon, Raja Hesbon. Musa, hamba Tuhan itu, beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Musa, hamba Tuhan itu, menyerahkan wilayah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah Libanon sampai Gunung Kalak yang naik ke arah Seir. Yosua menyerahkan negeri mereka kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Negeri mereka mencakup pegunungan Shefela, Araba Yordan, lereng gunung, padang gurun, dan tanah Negeb, yakni negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berikut raja-raja tersebut: Raja Yeriko 1, Raja Ai di sebelah Betel 1, Raja Yerusalem 1, Raja Hebron 1, Raja Yarmut 1, Raja Lakis 1, Raja Eglon 1, Raja Geser 1, Raja Debir 1, Raja Geder 1, Raja Horma 1, Raja Arad 1, Raja Libna 1, Raja Adulam 1, Raja Makeda 1, Raja Betel 1, Raja Tapua 1, Raja Hefer 1, Raja Efek 1, Raja Lasaron 1, Raja Madon 1, Raja Hasor 1, Raja Simron Meron 1, Raja Aksaf 1, Raja Tanak 1, Raja Megido 1, Raja Kedes 1, Raja Yokneam di dekat Gunung Karmel 1, Raja Dor di tanah Bukit Dor 1, Raja Goyim di Galilea 1, Raja Tirsa 1. Jumlah semua raja itu 31 orang. Negeri di sebelah barat yang masih harus direbut. Ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau sudah tua dan lanjut umur, sedangkan masih amat banyak negeri yang harus diduduki. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sebagai tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi. Di sebelah selatan juga seluruh negeri orang Kanaan dan Meara, kota orang Sidon, sampai ke kota Afek, dan ke wilayah orang Amori. Selanjutnya wilayah orang Gebal dan seluruh pegunungan Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke Lebo Hamat. Semua penduduk pegunungan dari Libanon sampai ke Misrefot Maim, juga semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari hadapan orang Israel. Namun
Undilah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada ke-9 suku itu, dan kepada suku Manasya yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah di seberang timur sungai Yordan. Bersama dengan suku Manasya yang setengah lagi, suku Ruben dan suku Gad telah menerima milik pusaka mereka yang diberikan Musa kepada mereka di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Inilah yang diberikan Musa hamba Tuhan kepada mereka dari Aroer yang di tepi Wadi Arnon dan kota yang di pertengahan wadi itu, serta seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan semua kota Sihon, raja orang Amori, yang memerintah di Hesbon sampai ke wilayah orang Amon, dan Gilead serta wilayah orang Gesur, dan Maaka, seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan Og di Basan, yang memerintah di Astarot dan Edrei. Dialah yang masih hidup dari antara orang Refaim yang masih tersisa, yang telah dikalahkan dan dihalau oleh Musa. Namun, orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maaka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap tinggal di tengah Israel sampai hari ini. Hanya kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Yang menjadi milik pusakanya ialah kurban yang dibakar dengan api bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wilayah suku Ruben. Kepada suku Ruben, menurut kaum mereka, diberikan Musa bagian ini. Wilayah mereka mulai dari Aroer yang di tepi Wadi Arnon, dan kota yang di pertengahan wadi itu, serta seluruh dataran tinggi dekat Medeba, Hesbon dan semua kotanya di dataran tinggi itu, yakni Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, Yahas, Kedemot, Mefaat, Kiryataim, Sipna, Seret Hasahar, di atas bukit di tengah lembah, Bet Peor, lereng Pisga, Bet Yesimot, semua kota di dataran tinggi dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amori yang memerintah di Hesbon. Musa mengalahkan dia dan kepala-kepala suku Midian yang bernama Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba. Mereka penguasa-penguasa bawahan Sihon dan tinggal di negeri itu. Bileam bin Beor, penenung itu, juga dibunuh oleh orang Israel dengan pedang, beserta orang-orang yang mati ditikam oleh mereka. Jadi, batas wilayah suku Ruben ialah sungai Yordan dengan wilayah tepinya. Itulah milik pusaka Bani Ruben, menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Wilayah suku Gad. Kepada suku Gad, kepada Bani Gad, menurut kaum mereka, diberikan Musa bagian ini. Wilayah mereka meliputi Yaeser dengan semua kota di Gilead, serta setengah negeri orang Amon sampai ke Aroer, di dekat kota Rabah, dari Hesbon sampai ke Ramar, Mispa dan Betonim, dan dari Mahanaim sampai ke wilayah Debir, juga di lembah Bet Haram, Bet Nimra, Sukot, dan Safon, sisa kerajaan Sihon, raja Hesbon, sungai Yordan dengan wilayah tepinya sampai ke ujung danau Kineret, di seberang sungai Yordan di sebelah timur. Itulah milik Bani Gad, menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Wilayah suku Manasya di timur. Kepada suku Manasya yang setengah itu telah diberikan Musa suatu bagian, sehingga bagian inilah yang menjadi milik suku Manasya yang setengah itu menurut kaum mereka. Wilayah mereka mulai dari Mahanaim, seluruh Basan, yakni seluruh kerajaan Og, raja Basan, dan seluruh Hawot Yair yang di Basan, 60 kota banyaknya.
Selanjutnya setengah Gilead, Astarot, dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan, menjadi bagian Bani Makir, anak Manasya, tepatnya separuh dari Bani Makir menurut kaum mereka. Itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang difirmankannya kepada mereka. Pembagian tanah Kanaan di antara suku-suku. Inilah milik pusaka yang diterima orang Israel di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan kepala-kepala kaum dari suku-suku mereka. Milik pusaka mereka dibagikan melalui undi seperti diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi, Musa telah memberikan milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi, ia tidak memberikan milik pusaka di antara mereka. Anak-anak Yusuf merupakan 2 suku, suku Manasya dan suku Efraim. Kepada orang Lewi tidak diberikan bagian di negeri itu, kecuali kota-kota untuk dihuni serta tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak dan segala milik mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka membagi-bagi tanah itu. Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Orang Yehuda menghadap Yosua di Gilgal. Berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku diutus Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku membawa pulang kepadanya laporan yang sejujur-jujurnya. Saudara-saudaraku yang pergi ke sana bersama aku membuat umat kecut hati. Namun aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sekarang lihatlah, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini 45 tahun sudah berlalu sejak Tuhan berfirman kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Sekarang lihatlah, aku telah berumur 85 tahun hari ini. Namun hari ini pun aku masih kuat seperti pada waktu aku diutus Musa. Kekuatanku sekarang sama seperti kekuatanku dulu untuk perang dan kegiatan lainnya. Sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar yang berbenteng. Mungkin saja Tuhan menyertai aku untuk menghalau mereka seperti difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan memberikan Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai hari ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron sebelumnya ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang terbesar di antara orang Enak. Lalu negeri itu tentram tanpa perang. Batas-batas wilayah Yehuda. Bagian suku Yehuda melalui undi menurut kaum-kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, ke padang gurun Sin, ke arah selatan sampai ke ujung selatannya. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu sampai di sebelah selatan pendakian Akrabim, melintasi Sin, naik dari sebelah selatan, Kades Barnea ke Hesron, naik ke Adar, lalu membelok ke Karka, terus ke Asmon, sampai di Wadi Mesir,
lalu batasnya berakhir di laut. Itulah batas selatan bagi kamu. Batas timur ialah Laut Asin sampai ke muara Sungai Yordan. Batas pada sisi utara mulai dari teluk di muara Sungai Yordan itu. Batas itu naik ke Bet Hogla, melintas pada sebelah utara Bet Araba. Kemudian batas itu naik ke batu Bohan bin Ruben. Lalu batas itu naik dari lembah Akor ke Debir, menuju utara ke Gilgal, di sebelah pendakian Adumim, yang di sebelah selatan sungai itu. Kemudian batas itu terus ke arah mata air En Semes dan sampai di En Rogel. Lalu batas itu naik melalui lembah Ben Hinnom di sebelah selatan sepanjang lereng gunung Yebus, yakni Yerusalem. Kemudian batas itu naik ke puncak gunung yang terletak di seberang lembah Hinnom, di sebelah baratnya di ujung utara lembah Refaim. Lalu batas itu melengkung dari puncak gunung itu ke mata air Me Neftoah dan sampai di kota-kota pegunungan Efron. Selanjutnya, batas itu melengkung ke Baala, yaitu Kiryat Yearim. Kemudian batas itu membelok dari Baala ke barat, ke pegunungan Seir, terus ke sebelah utara lereng gunung Yearim, yaitu Kesalon, lalu turun ke Bet Semes dan terus ke Timna. Batas itu sampai ke utara ke lereng gunung Ekron, melengkung ke Sikron, terus ke gunung Baala dan sampai di Yabneel. Lalu batas itu berakhir di laut. Batas baratnya ialah laut besar dan pantainya. Itulah batas-batas sekeliling wilayah orang Yehuda menurut kaumnya. Kaleb dan keluarganya merebut Hebron dan Debir. Kepada Kaleb bin Yefune, Yosua memberikan Kiryat Arba, yaitu Hebron, sebagai miliknya di antara orang Yehuda, sesuai dengan titah Tuhan kepada Yosua. Arba ialah ayah Enak. Kaleb menghalau dari sana ketiga anak laki-laki Enak, Sesai, Ahiman, dan Talmai, keturunan Enak itu. Dari sana ia menyerang penduduk Debir. Nama Debir sebelumnya ialah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya akan kuberikan Aksa, anakku, sebagai istrinya. Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu kepadanya Kaleb memberikan Aksa, anaknya, sebagai istrinya. Ketika Aksa tiba, ia membujuk suaminya supaya mereka meminta ladang kepada ayahnya. Pada saat Aksa turun dari keledainya, Kaleb bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah tanda berkat. Engkau telah memberikan kepadaku tanah Negeb yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air di hulu dan di hilir. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Yehuda menurut kaumnya. Kota-kota suku Yehuda yang paling jauh di tanah Negeb, dekat perbatasan Edom, ialah Kabseel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Hazor, Yitnan, Sif, Telem, Bealot, Hasor, Hadata, Keriot, Hesron, yaitu Hasor, Amam, Sema Molada, Hasar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hasar Sual, Bersheba, dan semua kota kecilnya, Baala, Iyim, Esem, El-Tolat, Kesil, Horma, Siklak, Matmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di Shevela, Estaol, Sora, Asna, Sanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Aseka, Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Senan,
Hadasa, Migdal, Gad, Dilean, Mispa, Yokteel, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bedagon, Naamah, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yiftah, Asna, Nesib, Kehila, Aksib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan semua kota kecil dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut. Semua yang dekat Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan semua kota kecil dan desa-desanya, Gaza dengan semua kota kecil dan desa-desanya, sampai ke Wadi Mesir, laut besar dan pantainya. Juga di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiryat Sana, yaitu Debir, Anab, Estemo, Anim, Goshen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Betapua, Afeka, Humta, Kiryat Arba, yaitu Hebron, dan Sior, 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Sif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Sanoa, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betsur, Gedor, Ma'arat, Bet-Anot, dan El-Tekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, yaitu Kiryat Yearim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekaka, Nibsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, belum dapat dihalau orang Yehuda. Orang Yebus itu masih tinggal bersama orang Yehuda di Yerusalem sampai hari ini.